Nanti para ulama mengatakan apa? Setelah surat An-Nahl yang di sana ada keajaiban, masuk ke surat Al-Isra. Karena kalau melihat sesuatu yang istimewa, kita dianjurkan membaca apa? Membaca Subhanallah. Ada peristiwa yang istimewa. Peristiwa itu hanya terjadi satu kali, tidak akan terulang kembali. Peristiwa itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra, maha suci yang menjalankan di malam hari hambanya. Kenapa enggak disebut Muhammad? Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Kenapa tidak disebut Muhammad, tetapi yang disebut hambanya? Dan yang dimaksud dengan hambanya adalah Nabi Muhammad. Kenapa tidak disebut namanya? Nanti dikatakan oleh para ulama, pangkat yang paling tinggi adalah ketika kita diakui sebagai hamba Allah. Level yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi ketika seorang manusia bisa diakui sebagai hamba Allah. Yang dimaksud dengan hambanya adalah Nabi Muhammad SAW. Tidak disebut nama beliau karena kedudukan sebagai hamba itu berarti penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bi abdihi lailan, bukan satu malam penuh, tapi sebagian malam. Yang menjalankan asra artinya menjalankan di malam hari. Kok disebut lailan, malam lagi masih disebut? Nanti dijelaskan. Kenapa sudah berarti dijalankan di malam hari, kok ada kata-kata lailan? Oh, lailan itu pakai tanwin, lailan artinya sebagian malam. Bukan satu malam full, tapi sebagian malam. Maha suci yang menjalankan hambanya sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra dan Mi'raj ingin mengingatkan kita bahwa Tuhan maha berkuasa, maha mampu. Biasanya, kembali ke biasanya. Biasanya mereka kalau berjalan dari Masjidil Haram dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, biasanya itu kalau berjalan 1 bulan pergi, 1 bulan biasanya. Sekali lagi, biasanya. Boleh enggak ada sesuatu yang tidak biasa? Boleh, karena Allah maha berkuasa. Allah mampu, Allah maha berkuasa. Jangan kamu pikir untuk memberangkatkan kekasihnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah membutuhkan waktu seperti yang biasa terjadi. Allah tunjukkan kekuasaannya dan peristiwa Isra Mi'raj akan menjadi ujian. Sudah lurus apa bengkok cara berpikirnya? Yang imannya lemah langsung apa? Lupa akan kekuasaan. Peristiwa Isra dan Mi'raj ingin mengingatkan kekuasaan Allah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Sayyidina Abu Bakar ketika peristiwa ditanya tersebut, Abu Jahal berhasil menggoyahkan iman mereka yang beriman tapi masih lemah. Lalu dipanggil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhah. Ketika dipanggil, Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Abu Jahal, "Hei Abu Bakar, menurut kamu seorang kalau dari Mekah ke Baitul Maqdis berapa lama pulang dan pergi?" 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Baik. Kalau ada yang mengatakan dia bisa menempuh perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, pulang pergi, kemudian naik ke langit sebagian malam, bagaimana menurut kamu? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda pinter, dijebak, pertanyaan menjebak.
Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Siapa yang mengatakan kalau dia itu berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis lalu naik ke langit dalam waktu yang sangat singkat, bukan satu malam tapi sebagian malam. Siapa yang kamu maksud? Siapa yang bilang seperti itu? Nabi kamu si Muhammad, kawanmu itu si Muhammad. Oh, lau qala fawqa dzalika la saddaqtu. Kalau Nabi Muhammad yang berbicara, lebih dari itu aku percaya. Mantep gak? Kalau kita kan sekarang sama Islam gak mantep. Semenjak itu Sayyidina Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq. Artinya yang selalu membenarkan dan percaya dengan apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya. Peristiwa Isra dan Mi'raj menunjukkan kekuasaan Allah. Dari mulai kekuasaan bagaimana menciptakan manusia, bagaimana menciptakan waktu, bagaimana perjalanan sebagian malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Untuk apa Nabi diperjalankan? Dan di situ disebut di dalam ayatnya Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya. Kenapa bukan tengahnya? Yang kami berkahi tengahnya. Kalau tengahnya sekeliling gak dapat. Tapi kalau sekeliling berarti kalau tumpah itu sampai kemana tumpah? Semua. Haulahu sekelilingnya melambangkan bahwa keberkahan itu menyeluruh. Kalau disebut yang kami berkahi tengahnya berarti hanya tengahnya. Dan itu dikupas tuntas oleh para ulama ahli tafsir dan memiliki latar belakang penguasaan kuat terhadap bahasa Arab. Maha Suci yang menjalankan di malam hari hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya, berkah untuk Masjidil Aqsa dan sekelilingnya berkah zohir, artinya di sana subur. Berkah batin karena di sana banyak para nabi-nabi. Semua nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW berada di wilayah Baitul Maqdis. Untuk apa diperjalankan malam hari? Untuk kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami.